Pak De, sedikit dong Pak De, update terkait laporan Lita Gading Pak De. Ayo. Jalan. Agak cepat Mas. Sampai satu. Oke. Pak De, sedikit terkait laporan Lita Gading, katanya hari Selasa ada pemeriksaan seperti apa nih Pak De? Mungkin seperti apa nih? Soal Maya bilang NPD gimana Pak De? Pak De. Maaf. Pak De. Laporan tadi pasal apa dan siapa yang dilaporkan? Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mbak Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai dokter. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun. Jadi melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main, karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerak ke depan. Oke Bang, pasal yang disangkakan. Nah, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti. Karena kan ini temuan awal, ya, dan itu tidak main-main jeratannya, minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Kehadiran KKAL Ya, kehadiran KKAL sendiri mungkin. Adanya KKAL itu hari ini, KKAL Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua, Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Gitu. Pak De mungkin boleh sedikit Pak De. Al, surat apa mungkin ke Pak De, Al? Surat mengenai ini mungkin ke Pak De. Al ini surat mengenai ini gimana mungkin surat? Awalnya nggak curhat sih, awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Tapi sejauh ini yang dilaporkan hanya satu pihak, Mas? Atau ada pihak lainnya juga yang terlapor sebagai saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel. Farel juga ngasih satu nama juga sih. Akan dilaporkan lagi? Iya. Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana? Atau kreator? Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya.
Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begini.